Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan, berjumpa kembali dengan saya Abid Zainal Abidin dan Pak Abdul Khaik. Insya Allah kita hari ini akan mendiskusikan terkait dengan apa nih Pak Khaik? Rencana pelaksanaan pelatihan RKPS ya, rencana kelola perhutanan sosial. Betul. Nah, nanti insya Allah hari ini kita akan ngobrol terkait dengan skenario pelatihan RKPS, rencana kelola perhutanan sosial. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ini ada Bu Dr. Yana SUD MSI. Gimana sehat Bu? Alhamdulillah Pak Alhamdulillah. Abid. Kang Abid ya. Bisa Kang Mas udah. Udah lama gak ketemu Kang Abid nih. Iya. Semesta Menghijau. Betul. Udah 1 tahun lalu ya. 1 tahun yang lalu. Kayaknya harus dijadwalin Pak Khaik. Ya harus dijadwal. Kebetulan Bu Yana ini sibuk ya. Jadi kita Ya, kalau kita kan tiap pekan tayang ya. Iya. Baik, Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan, ini salah satu pelatihan yang dilaksanakan oleh sekarang Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM wilayah 3. Ya, wilayah 3. Di Rumpin Bogor. Di Rumpin Bogor. Ya. Berkedudukan ya. Ya. Ada berkedudukan di Rumpin Bogor. Nah, nanti biasanya kita sebelum pelatihan kita coba untuk menyampaikan skenario seperti apa, barangkali nanti calon peserta ataupun juga Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan yang ingin mengikuti pelatihan juga sudah bisa menyimak sebelumnya dan sebenarnya barangkali berminat gitu di, ya. kalau karena kan daya tampungnya 30 aja gitu kan. Terbatas ya. Baik, mungkin mangga Bu Yana diawali dari apa dulu nih terkait dengan diskusi terkait dengan RKPS nih, ngobrolnya apa dulu? Latar belakang kali Pak Ogi ya. Mangga Bu Yana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Sobat Semesta Hijau. Terima kasih nih Kang Abid dan Kang Oik ya, Kang Oik dan Mas Abid nih yang sudah mengundang saya di sesi persiapan pelatihan rencana kelola perhutanan sosial. Jadi kurikulum yang kita pakai ini sudah 2 kali dilaksanakan. Yang kurikulum terbaru ya itu sejumlah 80 JP. Wah, 80 JP. Iya, cukup besar ya 80 JP. Tapi jangan kaget Kang Oik. Ya. Jadi 80 JP ini memang skemanya 40 JP ini adalah untuk materi dan 40 JP-nya adalah rencana aksi. Oh, rencana aksi. Iya. Itu yang bedanya ya. Iya. Nah, kenapa sejarah kurikulum RKPS ini berubah jadi 80 JP yang tadinya hanya 35 JP? Tadinya hanya pelatihannya namanya penandaan batas. Sekarang dirubah menjadi rencana kelola perhutanan sosial. Ya, di mana mungkin Kang Oik dan Pak Abid sudah paham ya terkait dengan kewajiban bagi kelompok PS untuk bisa membuat rencana kelola perhutanan sosial. Di mana RKPS ini menjadi penguatan untuk tata kelola kehutanan selanjutnya, di mana visi PS ini kan kalau di Permen HUT nomor 9 tahun 2023 ya. Permen LHK mungkin. Ya, Permen LHK ya. Ya, Permen LHK nomor 9 tahun 2021 ya. 21 ya yang terkait dengan perhutanan sosial. Itu kan sudah, maksudnya tujuannya visi misinya juga sudah sangat mulia, di mana pengelolaan kehutanan yang lebih pada masyarakat sepenuhnya untuk mengelola dengan tujuan tentunya untuk perbaikan ekologi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Ya. Nah, agar kedepannya ini perencanaan pengusahaan perhutanan sosial ini tertata, tentunya perlu ada sebuah dokumen rencana. Dan ini tidak semuanya kelompok perhutanan sosial bisa melakukan itu. Perlu adanya mungkin pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu diinisiasi oleh Pusdiklat untuk menyusun kurikulum namanya rencana kelola perhutanan sosial dengan jumlah mata pelatihan dengan jumlah JP itu 80 JP. Sehingga nanti
kedepannya adalah dari pelatihan itu ada produk yang dihasilkan, yaitu berupa dokumen RKPS, walaupun memang bukan final ya, bukan dokumen final, tapi paling tidak mereka sudah punya output seperti apa sih dokumen RKPS. Nah, kami sebagai Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan di wilayah 3 ini, di mana wilayah pelayanannya itu ada Banten, Babel, Lampung, Kalbar, dan ditambah lagi sekarang Maluku, yang dimana mereka memiliki kelompok PS ya. Kalau Jakarta kan tidak ada ya, Jakarta tidak ada kelompok PS. Jadi dari kurang lebih 6 wilayah pelayanan itu yang memiliki kelompok PS, sehingga ini perlu menjadi kewajiban kita atau memberikan pelayanan kepada wilayah pelayanan, bagaimana meningkatkan kompetensi dari kelompok perhutanan sosial ini untuk bisa menjembatani mereka untuk paling tidak sudah mengetahui bagaimana sih cara membuat dokumen RKPS. Nah, Bu, tadi itu kan latar belakang ya bagaimana inisiatif dari pelatihan ini, karena tadi ya kebutuhan masyarakat terhadap bagaimana pengelolaan nanti sekiranya skema itu sudah dilaksanakan oleh Pak Petani. Nah, untuk mata pelatihan-pelatihan sendiri yang akan diajarkan apa saja itu? Apakah memang nanti secara teknis atau juga dibekali juga kaitan dengan teori-teori yang mendukung gitu kalau ini ya? Ya, tentunya ada Pak Kang Abid ya. Pertama memang ada materi yang istilahnya teknis dan ada materi yang sifatnya non teknis gitu ya. Mestinya kalau di pelatihan ini kan pasti diawali dengan namanya kegiatan alur pengarahan program pelatihan, kemudian juga ada dinamika kelompok tentunya untuk mencairkan dari peserta, karena biasanya sesama kelompok PS pun kadang tidak kenal gitu ya, karena letaknya berjauhan. Nah, kemudian ada materi-materi yang sifatnya hanya mungkin di dataran pengetahuan, seperti misalnya kebijakan. Nah, kebijakan perhutanan sosial. Kemudian ada juga tentang bagaimana mereka mengetahui namanya perencanaan hutan partisipatif. Tuh. Nah, itu yang levelnya pengetahuan. Nah, kemudian ada yang pengetahuan dan keterampilan. Tentunya keterampilan ini berarti ada praktek ya. Itu ada pengukuran dan pemetaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah inventarisasi potensi sumber daya alam. Karena mereka sebelum menyusun rencana kelola, mereka harus tahu potensi-potensi apa yang ada di dalam kawasan izin PS itu sendiri. Nah, setelah mereka tentunya sudah mendapatkan teori dan praktek inventarisasi, mereka juga harus melakukan penataan areal kerja. Nah, penataan areal kerja ini mereka juga harus dibekali dengan teori apa itu penataan areal kerja, dan kemudian bagaimana mempraktekkan mereka mencoba menata areal atau kawasan izin itu berdasarkan hasil inventarisasi. Misalnya potensi-potensi apa aja yang ada di sana. Nggak mungkin misalnya kita akan melakukan penataan areal kerjanya adalah misalnya kawasan jasa wisata atau jasa lingkungan, tapi di sana tidak ada potensi untuk objek-objek wisata. Nah, itu untuk memberikan pengetahuan mereka bagaimana sih menata areal kerja, dan tentunya dengan memperhatikan itu kawasan lindung dan kawasan untuk budidaya. Itu tetap menjadi pertimbangan. Jadi tetap aja harus mereka membagi menjadi ada kawasan lindung dan kawasan budidaya. Nah, setelah mereka sudah melakukan penataan areal kerja, baru ada materi namanya penyusunan dokumen rencana kelola perhutanan sosial. Nah, mereka menyusun draft ya, karena sifatnya kan karena pelatihan ini hanya kurang lebih 5 hari. Jadi 5 hari ya? Iya. 80 JP 5 hari. 40 JP. Oh, 40 JP. Padahal rencana aksi tadi ya. Benar-benar. Iya. Karena 40 JP hanya sampai 5 hari. Nah, biasanya Kang Abid, mereka itu
tempatnya jauh dari lokasi rumah, antara izin dengan rumah jauh. Jadi kalau mereka langsung misalnya setelah kita beri teori, misalnya inventarisasi, terus mereka langsung ke lapangan, itu tidak memadai ya? Tidak memadai gitu. Jadi kita hanya diberikan teknik bagaimana melakukan inventarisasi dan diberikan demo, ya diberikan demo ke lapangan. Nah, waktu rentang 1 bulan lah ini mereka yang diwajibkan untuk ke lapangan dengan melakukan inventarisasi dan penataan areal, serta mereka diberikan kesempatan untuk menyusun dokumen RKPS itu. Ini menarik nih. Jadi di RKPS kalau yang inisiatif ini ya teman-teman dari bidang planologi, jadi lebih untuk penataan kawasan ya. Betul. Kalau ini Bu, ini yang berapa kali angkatan di sini atau baru pertama kali? Kalau yang kurikulum 80 JP 2 kali. Yang pertama itu tahun 2024 secara classical onset di Banten. Oh, di Banten. Ya. Sekarang ini karena full online ya. Full online. Ya, karena full online. Ya, karena full online jadi bisa menampung dari semua wilayah pelayanan yaitu dari 6 provinsi. Ya. Oh ya, mungkin gini Pak Bin, ini menarik dari segi metode. Kalau onsite mungkin itu kita bertemu dengan peserta lebih intens ya. Yeah. Kemudian interaksinya juga lebih intens ya. Kita juga memberikannya bisa lebih tatap muka betul gitu ya. Komunikatif ya. Komunikatif lah. Mungkin ada pengalaman dari yang sudah dilaksanakan Bu, mekanisme untuk rencana aksinya itu. Jadi kan mereka setelah diberikan teori dan praktek di pelatihan, nah mekanisme untuk dokumen rencana kelolanya seperti apa di submitnya atau dikumpulkannya ke pengajar dan dievaluasinya seperti apa itu? Ya, baik Kang Oik. Jadi memang ini alhamdulillah ya kita diberi 2 kesempatan untuk insya Allah untuk pelatihan RKPS ini. Yang pertama kemarin classical onset, ya, yang kedua ini nanti full online. Kalau pengalaman kami di yang full classical onset ini memang kami ada 5 KTH, 5 KPS lah ya, 5 KPS. Nah kebetulan dari 5 KPS ini kebetulan ada, jadi dari 30 peserta itu ada 5 KPS, jadi kurang lebih memang ada satu kelompok itu ada 6 orang ya, satu kelompok itu 6 orang. Nah sebelumnya untuk pengelompokan sendiri nanti berdasarkan wilayah terdekat atau pokoknya di satu kelompok itu satu kelompok PS. Oh ya, kalau itu lebih mudah ya, interaktif ya, bisa langsung praktek ya. Jadi pengalaman kemarin sih karena classical onset, betul kata Kang Oik tadi, lebih komunikatif gitu ya. Ya lebih enak juga, kebetulan mereka juga secara pengetahuan kebijakan juga sudah paham. Nah kemarin kebetulan di lokasi yang kita lakukan pelatihan ini itu ada wilayah terdekat yang PS, jadi bisa digunakan untuk praktek langsung. Contohnya praktek mereka melakukan inventarisasi dan penataan areal kerja secara bersama-sama dan mereka dikenalkan untuk membuat peta. Jadi langsung ya, jadi tidak hanya sketsa yang ada di kertas saja, tapi mereka sudah dikenalkan bagaimana menata areal kerja dengan menggunakan smartphone. Ya kemarin. Jadi pemetaan dengan smartphone juga diperkenalkan ya. Sudah diperkenalkan. Mereka juga sudah dikenalkan bagaimana mengidentifikasi inventarisasi secara langsung. Baik itu yang biotik maupun abiotik. Nah, salah satunya misalnya di sana ada air terjun, kemudian juga ada tempat mungkin kayak tempat sakral ya. Nah, budaya lah. Budaya lokal. Budaya lokal. Nah, itu kayak ada pemandian. Nah, itu mereka sudah punya bayangan nih, kita akan daerah sini akan dijadikan daerah lindung gitu ya, dengan pengelolaannya adalah wisata. Nah dengan kita melihat secara langsung areal PS ini, kita bisa memberikan contoh gambaran langsung bagi kelompok-kelompok PS yang lain. Oh ternyata cara membuat penataan areal kerja itu seperti itu. Oh ternyata
kita harus mengalokasikan kawasan lindungnya itu yang ada misalnya mata airnya, yang ada misalnya daerah lereng. Nah, mereka sudah paham karena ditunjukkan langsung lokasinya ya. Nah, ada beberapa yang disayangkan itu mereka sudah punya SK izinnya. Tapi SK persetujuan. SK persetujuan SK persetujuan, tapi sayangnya mereka belum tahu lokasinya di mana. Apalagi batasnya. Nah, itu sayangnya. Mereka sudah ada petanya, tapi mereka belum tahu lokasinya. Nah, yang menjadi kendala kami ketika mereka tidak ada waktu, karena waktunya sangat jauh, mereka tidak ada waktu survei ke sana, sehingga ketika mereka membuat dokumen draft sementara itu mereka belum punya bayangan. Berbeda dengan orang yang sudah biasa mengenal areal PS-nya. Kebetulan kalau yang di KTH Berkah Maju ya, yang di KTH itu dekat lokasinya dengan jalan raya sehingga mudah. Nah, kalau yang ini katanya di ujung gunung yang nggak tahu wilayahnya. Nah, ini yang menjadi kesulitan kami. Dengan waktu 1 bulan mereka juga punya kesibukan sendiri ya. Mereka untuk membuat dokumen RKPS-nya butuh effort tersendiri karena mereka harus melakukan inventarisasi, melakukan penandaan batas areal kerjanya. Nah, ini butuh waktu dan istilahnya kebersamaan daripada masing-masing anggota PS. Nah, waktu pelatihan kami ini juga dari 5 KTH hanya 4 yang bisa membuat draft RKPS tadi salah satu hambatannya. Itu karena kendala gitu ya. Tetapi kalau dari mereka bekerja sendiri melaksanakan rencana aksinya itu lancar aja ya, nggak ada kendala. Nggak ada karena kan nggak ada pendampingan ya dari kita betul. Ya jarak jauh aja begitu. Ya, kalau secara konteks tata bahasa ya, kalau kami kan dari tata bahasanya tidak ada masalah, cuman hanya saja mereka butuh data real potensi. Data real potensi ini yang belum mereka selesaikan. Kayaknya ini Pak, setelah dilatih tadi ada perencanaan aksi, ada BIMTEK. Nah, memang bagusnya BIMTEK. Ya, karena kelanjutan dari pelatihan itu harusnya ada bimbingan secara teknis kan, sehingga ada hasilnya. Nah, ini menarik. Kan tadi kalau classical onset ya. Nah, ini akan online. Mungkin tantangannya jauh lebih punya strategi saya yakin ini sudah saya tadi sempat kepikiran, artinya ya mudah-mudahan nih podcast ini salah satu jembatan aja. Nanti bisa di-share di grup peserta. Ini tonton dulu. Kira-kira apa sih sebelum nanti ikuti pelatihan ini yang perlu dipersiapkan teman-teman, sehingga nanti pas pelatihan itu setidaknya kalau toh pun dia baca sekilas itu pas pelatihan, oh ini yang dimaksud gitu. Nah, apa yang perlu dipersiapkan supaya nanti kalau podcast ini ditonton teman-teman peserta, artinya sudah siap dengan bahan maupun perlengkapan apa yang sekiranya itu dibutuhkan gitu. Tapi sebelumnya nih Mas Abid, memang yang classical onset dengan full online tentunya tantangannya lebih besar full online ya. Ya, kalau yang kemarin classical onset aja hambatannya luar biasa maksudnya. Tapi ini menjadi tantangan kami sebagai pelatih gitu ya. Dan sekali lagi, kalau pelatihan ini mungkin bukan target akhir. Sebenarnya semestinya harus ada kerjasama antara balai pelatihan dengan balai teknis BPSKL-nya gitu. Karena setelah kami itu hanya mungkin datarannya adalah memberikan pemahaman dan juga syukur-syukur mereka punya keterampilan. Nah, baru tentunya kalau masyarakat ini perlu dikawal di dalam memfollow up. Nah, harapan kami mungkin karena pada saat pelatihan pun kami sudah bekerja sama dengan BPSKL, Balai PSKL setempat, untuk menjadi salah satunya adalah narasumber di bidang kebijakan karena mereka yang tahu wilayahnya. Nah, harapan kami setelah pelatihan ini semestinya mereka kan sudah punya draft sementara RKPS. Nah, itu yang harus disiapin gitu ya. Sudah draft ini sudah jadilah gitu. Hanya saja data potensi itu yang harus mereka dapat yang sebenarnya di lapangan. Nah, ini yang perlu dikawal oleh penyuluh setempat, oleh PKSM atau pendamping perhutanan sosial yang ada ya. Dan juga oleh PSKL-nya sendiri. Walaupun katanya kan
sudah ada digital ya, untuk RKPS sendiri kan pendaftarannya sudah bisa digital. Tapi ini harus dikawal mereka. Dan istilahnya dokumen RKPS itu tidak hanya menjadi kepentingan kelompok, tapi ini menjadi juga output kepentingan PSKL sendiri. Capaian KPS itu termasuk dokumen itu yang harus ya, termasuk dalam evaluasi kelompok perhutanan sosial. Karena kan tidak kalau kita tidak punya dokumen rencana, bagaimana tata kelola ke depan gitu. Nah, berkaitan dengan yang online ini menjadi tantangan kami tentunya, terutama nanti pada saat praktek yang kaitannya dengan keterampilan. Iya, pemetaan misalnya. Ya. Nah, itu. Nah, kami adalah yang pertama tentunya kita di dalam Zoom ini memberikan materi sesuai dengan kita usahakan bagaimana mereka bisa bisa memahaminya. Walaupun mungkin Kang Oik dan Mas Abid sudah tahu juga kalau kita Zoom ini kan ada yang sambil nyambi gitu ya, ada yang sambil nyambi. Nah, sambil rapat. Ya, metode yang kami berikan adalah selain apa yang kita sampaikan di Zoom, ada materi yang bisa dibaca. Kemudian juga ada contoh di video. Tutorial. Ya. Nah, tutorial itu nanti dalam bentuk apa, Bu? Maksudnya video yang di-share melalui grup WhatsApp atau ini? LMS dan juga nanti mungkin di WA grup ya, karena gini, kelemahan LMS kita ini memang kalau dilihat dari handphone, dari HP ini agak kurang enak dipandang mata gitu. Terlalu kecil-kecil. Ya, apalagi kan masyarakat ya, mohon maaf, istilahnya kalau di laptop mereka butuh kuota misalnya, kalau mereka tidak punya WiFi. Nah, makanya nanti mungkin menginfokan juga kepada panitia untuk meng-share selain di LMS, tapi kita utamakan LMS dulu. Ya, LMS dulu. Nanti kalau LMS mereka ada yang tidak terkendala, bisa mengakses, baru di-share di WA group. Ini Pak, kayaknya bisa nyambung dengan waktu diskusi kita di waktu-waktu makan dulu. Maksudnya tutorial itu maksudnya biar mudah untuk diakses dan itu terus nggak harus masuk ke LMS. Memang prioritas LMS. Nanti diupload di channel YouTube kita. Bisa juga sih di channel kita. Jadi artinya, kita mau bikin kayak satu segmen lagi kan ada di channel itu ada segmen podcast udah jalan. Nanti segmen yang seperti tutorial kecil tutorial. Itu juga bisa mensupport. Biar maksudnya kalau ditonton itu bisa berulang. Dan artinya juga kalau toh pun masyarakat atau calon peserta atau peserta lah gitu ya, yang jadi peserta itu bisa ngelihat lagi. Tidak harus mengakses masuk LMS. Apalagi yang dia bukan peserta. Apalagi dia sudah nonton gini nih podcast. Saya pengen tahu nih sebenarnya teknisnya seperti apa. Tapi karena tadi pelatihan ini kan terbatas dengan jumlah peserta. Jadi nggak dengan lihat tutorial itu bisa setidaknya bisa sudah ada gambaran gitu ya. Mungkin itu project microlearningnya nantinya ke depan. Nanti ke depan. Jadi kami juga mempertimbangkan. Kadang kan kalau bentuk video itu kan harus punya memori besar ya. Itu kan juga, kemudian betul. Harus dibutuhkan kuota yang besar ya nggak? Nah, kami juga ada secara langkah-langkahnya secara tertulis tertulis ya. Nah, kemudian agar kita juga bisa mengevaluasi apa yang kita sudah diberikan kepada peserta melalui Zoom ini dipahami atau tidak, di akhir sesi materi kita ada penugasan. Nah, penugasan ini tentunya tergantung pada pengampu materi ya. Kami ada penugasan. Kalau kami misalnya kayak saya, kebetulan saya mengampu di perencanaan hutan partisipatif. Salah satu tugasnya adalah mereka membuat sebuah rencana kelola perhutanan sosial, tapi sudah kita siapkan tabelnya. Karena masyarakat ini kalau suruh berpikir secara rumit kan agak Jadi kita buatkan matriknya dulu. Nah, nanti kegiatannya apa mereka silakan diisi. Jadi memudahkan mereka. Nah, proses pada saat mereka membuat kesepakatan kerja, kemudian rencana apa saja, itu harus didokumentasikan lewat video. Nah, nanti setelah mereka upload, kita coba evaluasi dari video ini, kira-kira sudah partisipatif apa belum nih. Nah, belumnya di mana? Misalnya, terlihat nih Bu, dari salah satunya ada yang mendominasi,
Misalnya pemimpin ininya mendominasi. Nah, itu berarti mereka sudah bisa memahami mana yang partisipatif, mana yang belum gitu. Nah, makanya selain mereka menghasilkan output hasil rencananya, juga proses yang mereka dapatkan itu apakah sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan partisipatif. Nah, untuk ini sendiri Bu, nanti untuk pemetaan tadi itu nanti batas luar saja atau termasuk juga di ini ya, batas dalam juga? Andil garap enggak? Andil garap Iya. belum sampai. Harus kan di penataan areal kerja itu. Oh, di Ya, PSA. kan penataan ada areal kerja. materi penataan areal kerja. Kalau di pengukuran perpetaan kan mereka dimodali bagaimana sih mereka memetakan. Ya, prinsipnya mereka sudah tahu ya secara teori nanti. Nah, di kemudian mereka nanti karena penandaan batas luar itu bukan kewajiban anggota. dalam. Nah, penandaan batas luar itu harusnya anggota dengan BPKH. Kalau itu berkaitan dengan fungsi kawasan. Tapi kalau batas antar andil baru yang melakukan adalah anggota. Anggota KPS. Kalau batas luar bukan kewenangan dari KPS ya. KPS. Ya. Menarik di ininya Bu, tadi nanti diajarkan pemetaan juga. Betul. Pengukuran Pak. Bukan Pengukuran pemetaan. aja. Ya. Kalau pemetaannya nanti misalnya untuk penentuan wilayah lindung sama wilayah pemanfaatannya, mereka gimana cara menggambarkannya di sket atau para peserta ini? Ya, sebenarnya kan kebetulan materi yang disusun berdasarkan kurikulum kampus ini semestinya memang pengukuran dan pemetaan. Iya. Tapi waktunya kalau tidak salah hanya 4 JP dan 4 JP deh, 4 JP teori, 4 JP praktik. Oh iya. Nah, Jadi sedikit ya. Ya, nah itu masyarakat ini kan menggunakan smartphone Pak ya, jadi Smartphone, tidak ya. sampai pada layout. Tidak sampai Ya, layout. jadi hanya melihat visual lewat handphone. Oh ini batasnya. Nah kalau memang nanti di penataan areal kerjanya mereka membuat sketch, Membuat sketch. membuat sketch. Kemudian mereka berarti kan melihat batasan-batasan. Tapi batasan secara yang berkoordinat mereka lihatnya di smartphone. Oke. Ya, jadi penentuan kriteria wilayah lindung sama wilayah pemanfaatan itu mereka buatnya di sket nanti. Ya, untuk penataan areal kerjanya Untuk penataan areal kerjanya. di sket. Nah, kemudian mereka nanti kan ke lapangan. Iya. Ya. Ya, kebetulan kami juga sudah mendapatkan peta PDF, peta izin. Oh, iya. Masing-masing kelompok. Ya, masing-masing kelompok ini. Jadi nanti kita akan menggunakan pengukurannya dengan menggunakan Avinza. Avinza Map ya. Avinza Map. Jadi belum sampai memang sih beberapa sebagian besar itu dari kelompok PS itu adalah mereka alumni peserta Sikonsel. Oh, ya, jadi kelanjutan. Ya, jadi mereka mudah-mudahan nanti Ya, kalau betul. misalnya suatu saat diminta dalam bentuk layout peta, mereka sudah bisa. paham, Sudah ya, paham. sudah bisa. Ya. Ya. Tapi kalau berdasarkan kurikulum itu hanya sebatas mereka Betul. membuat penandaan batas dan juga batas-batas dalam ya, batas-batas dalam aja. Jadi alumni-alumni yang dulu ikut Sikonsel, masuk lagi di sini itu cukup membantu ya dalam Cukup pembelajaran membantu, ya. betul. Ini juga baik. Ini maksudnya tadi kembali ke keterbatasan jumlah peserta. Ya. Artinya nanti teman-teman yang ikut pelatihan ini bisa juga ngajarin ke kelompok KPS yang lain. Apalagi tadi Bu Ena sampaikan bahwa alhamdulillah dengan metode online ini keterwakilan dari masing-masing wilayah layanan itu ada. Nah, artinya nanti mereka bisa sharing. Nah ini juga keuntungan dari online nih. Ya. Kalau misalkan onsite kan hanya satu wilayah satu titik, di situ saja gitu ya. Ini juga bagus ini. Nah. Distribusinya peserta dari semua wilayah dan semua bisa punya kesempatan untuk mengikuti ya. Nah, kesempatan mengikuti. Tentang hal nanti untuk penyebar luasan yang mungkin mereka juga yang bisa saling belajar ya. Apalagi tadi sudah dari kelanjutan si ponsel ya, artinya dari sisi kemampuan dasar sudah memadai lah. Sudah punya pengetahuan lah ya. Nah, terus apa lagi Bu Yana yang perlu disampaikan nih ke peserta maupun ke sahabat semesta menghijau? Ya, kemarin kami juga karena ini metodenya full online. Nah, semestinya kan peserta ini ketika melakukan penataan areal kerja misalnya, mereka itu kan harusnya punya peta, peta izin yang kemudian mereka mungkin diblat atau disalin gitu ya,
disalin di kertas kalkir atau kertas apa. Kemudian mereka bisa membagi-bagi areal-areal kerja itu berdasarkan potensi tadi. Nah, tentunya pembagian areal kerja ini kan juga dilakukan bersama-sama anggota lainnya. Tidak hanya sendiri, tapi dilakukan oleh bersama-sama anggota. Nah, ini menjadi kelemahan di dalam full online karena tidak semua kertas kalkir misalnya didapat dari daerah. Maksudnya di daerah kertas harus punya sendiri. Itu juga. Kami memikirnya, wah kita harus ada solusi. Ya paling enggak mereka bisa menyalin bentuknya, bentuk dari peta izinnya itu, misalnya bentuknya segitiga kayak persegi panjang. Nah itu mereka bisa, ya kira-kira saja namanya sket kan berarti tidak harus sama. Nah mereka bagi nih daerah mana nih yang kawasan lindung, daerah mana ini. Nah setelah itu mereka kan ada peta soft copy-nya di PDF. Nah mereka bisa langsung ke lapangan melihat realnya di lapangan seperti apa. Oh yang akan dijadikan kawasan lindung itu adalah areal ini, misalnya sudah sesuai dengan yang ada di sket yang dibuat. Nah mereka tinggal memetakan langsung itu di lapangan. Ya jadi kebutuhan-kebutuhan nanti saat pelatihan itu, informasi-informasi itu sudah disiapkan oleh kelompok ini ya calon peserta, sehingga nanti dalam proses pelatihan itu akan lebih capaian outputnya jauh lebih tinggi lah gitu ya, dibanding hanya misalkan datang terus belum ada kesiapan apa-apa, gambaran juga belum tahu. Nah ini sobat semesta menghijau dan sobat pelatihan, terutama calon peserta pelatihan RKPS penyusunan RKPS. Penyusunan ya. Ini kalau judulnya apa sih Bu? Penyusunan? Enggak, RKPS. RKPS saja ya. Pelatihan RKPS, pelatihan RKPS, rencana kelola perhutanan sosial. Tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Bu Yana bahwa kesiapan-kesiapan sebelum pelatihan sebaiknya sudah disiapkan ya. Tadi termasuk dokumen, mungkin juga ponselnya ya diinstal gitu ya, sehingga akan memudahkan dari pelatihan. Barangkali ada pesan-pesan yang lain Bu yang mau disampaikan Bu Yana? Ya, ini menjadi tantangan kami terutama sebagai pengajar ya, karena metode full online. Tapi justru menjadi nanti adalah kedepannya kalau ini memang sudah terlaksana, justru ini menjadi bahan evaluasi. Dan akan lebih memudahkan ya. Apakah dengan full online pun secara efisiensi tercapai. Kalau memang secara efisiensi tercapai, nah full online ini bisa dilanjutkan ke depannya. Karena kalau tidak salah sudah ada 8.000 SK ya, SKPS yang sudah ada, kurang lebih ada 1 juta sekian keluarga yang sudah menerima izin PS ini. Tapi sayangnya memang tidak ada data konkret seberapa banyak KPS yang sudah mendapatkan atau membuat dokumen RKPS gitu ya. Nah ini yang belum ada data konkretnya, sehingga mudah-mudahan dengan pelatihan ini bisa membantu paling enggak ya, bisa membantu mereka paling enggak pada tingkat pemahaman dulu. Karena kalau tingkat outputnya perlu proses yang cukup lama. Harus didampingi memang ya, betul. Karena untuk proses bagaimana sih setelah dokumen ini masuk ke PSKL, nggak mungkin masyarakat ini langsung istilahnya ujuk-ujuk datang ke BPSKL. Tentunya perlu ada pendampingan yang lebih lanjut. Ini sinergi ya, dari unit kerja kita dengan unit kerja yang lain, tentunya akan hasilnya lebih optimal lah gitu ya. Baik, ada yang mau disampaikan? Ya mungkin cukup ya. Baik, terima kasih Bu Yana atas penyampaiannya tadi, skenario pelatihan rencana kelola perhutanan sosial. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan pengetahuan terutama bagi calon peserta pelatihan nanti, sehingga apa yang tadi disampaikan bisa disiapkan lebih lanjut. Baik, terima kasih Bu Dr. Yana. Terima kasih. Nanti sering-sering ya berkunjung ke podcast kami. Terima kasih Mas Abid dan Kang Oik. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Sobat semesta menghijau dan sobat pelatihan, mudah-mudahan nanti di dalam waktu kita bisa diskusi lagi lebih panjang terkait dengan rencana pengelolaan terutama kawasan, karena kita memiliki pakar-pakar nih Widya Iswara yang tentunya memiliki kapasitas untuk melatih ya teman-teman semua semesta menghijau. Boleh komen apa yang dibutuhkan, kiranya nanti kami bisa
penuhi, kami bisa siapkan, nanti akan kami lakukan untuk diskusi lebih lanjut. Baik, sahabat Semesta Mizda, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama Kang Abid, Mas Abid.